Tuhan itu baik. Tuhan tidak sembarang menempatkan umat di suatu tempat. Ketika Tuhan menempatkan umat di suatu tempat, Tuhan sudah menyediakan bekal hidupnya. Walaupun pulau-pulau, tetapi dipenuhi dengan kekayaan sumber daya alam darat dengan laut yang luar biasa. Awalnya orang tua kami kan di Pulau Meramsi. Awalnya pulau ini untuk mencari ikan. Tetapi ketika orang tua dulu mereka masuk di hutan Pulau Padaidor ini, ternyata pulau ini lebih unik tanahnya. Punya kekayaan lebih banyak, lebih bagus. Tanahnya ada berapa jenis tanah di pulau ini. Dan hasilnya pun mereka lihat lebih bagus daripada Pulau Meramsi. Untuk 5 jenis tanah yang ada di Pulau Padaidor ini, pertamanya tanah pasir, ya, pasir putih, dan juga ada campuran pasir hitam-hitamnya. Setelah pasir putih itu ada tanah rawa hitam, kemudian naik lagi itu tanah merah. Tanah merah naik lagi ada tanah coklat, ya. Coklat kan ada coklat putih juga. Jadi tanah-tanah ini ketika dilihat, pulau ini punya keunikannya di sini. Inilah lahan yang sudah ditebas oleh moyang kami, sehingga turun-temurun kami tebas lahan ini. Untuk lokasi ini ada 15 petak untuk 15 keluarga. Dan itu pembagian petak-petak ini 19 depa satu keluarga. Jadi pembagian adilnya seperti kami pakai ukuran depa itu. Ya, jadi semua itu adil, sama besarnya. Ke kebun itu tanam petatas, singkong di batas-batas kayu ini. Itu kalau sudah panen, ambil kali ini bawa gale dia punya ubinya, mungkin kasih 2 minggu begitu baru kemari bawa lagi. Kalau mama bawa sebagian itu sesuai kebutuhan, jadi mungkin bawa sebagian ini untuk makan, lusa bisa kemari bawa lagi, begitu. Filosofi kami secara khusus orang Biak itu tanah dan laut adalah tempat makan. Istilah kami bahasa Biak itu sayer fiaduru. Banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan kapal-kapal tangkap dari luar ini. Karena mereka menangkap dengan alat tangkap yang lebih canggih, sedangkan masyarakat kami menangkap dengan tradisional hanya pancing biasa. Nah, kemudian mereka menangkap di jalur ikan tuna, CTT, cakalang, tuna tongkol lewat. Akhirnya yang masuk ke dalam kawasan tangkapan tradisional masyarakat itu sudah kurang. Kalau secara aturan di luar kawasan tangkapan tradisional, tetapi tempat berlabuhnya itu di dalam kawasan. Nah, terus kemudian kapal-kapal ini mengelabui masyarakat dengan menarik ikan dari dalam keluar. Mereka berlabuh di pinggiran pantai, kemudian sore hari kasih nyala lampu terang, kemudian menarik ikan. Setelah itu baru digiring keluar baru tangkap di luar dari kawasan tangkapan tradisional. Pulau Padaidor itu salah satu pulau di Kepulauan Padaidor yang belum punya perkam dan kawasan tangkapan tradisional. Kami akhirnya memutuskan untuk didukung oleh WGII dan BRWA untuk kami mendorong Pulau Padaidor supaya bisa punya perkam tentang PSDA, kemudian punya perkam tentang
kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan lokal berdasarkan hak asal usul untuk memproteksi kawasan sumber daya alam potensi masyarakat adat. Menjadi pagar untuk mereka bisa memproteksi sumber daya alam mereka. Sekarang ini kami lihat bahwa wilayah Padaido Bawah ini tidak bisa untuk diatasi karena mereka sering melakukan hal-hal yang merusak. Seperti cari ikan itu tidak bisa pakai alat cari ikan yang ramah lingkungannya. Mereka pakai bom, molotov, terus hal-hal lain mencungkil batu, merusak terumbu karang. Akhirnya rusak semua dari daerah wilayah Padaido Bawah. Kami tidak mau jangan sampai hal ini berkembang ke Kepulauan Padaido Atas atau Aimando ini. Sehingga kami sangat keras untuk mempertahankan itu. Jadi kami mau mempertahankan hak kami yang dari wilayah Aimando ini. 3 marga ini harus bertanggung jawab untuk mempertahankan. Jadi seandainya kalau ada orang dari luar datang untuk mau cari ikan secara diam-diam, itu nanti 3 marga ini bersatu untuk usir. Tidak bisa untuk ini. Apalagi malam, diusir. Alam yang sudah disediakan oleh Tuhan, ketika kami lihat bahwa sudah mau punah, maka kami harus lestarikan habitat-habitat itu, sumber daya alam yang ada. Jenis apa yang kami anggap bahwa sudah berkurang, kami lakukan sasi. Sasi ini itu hanya dengan kesepakatan secara adat, kami tentukan lokasinya dan didoakan di gereja. Di tempat yang sementara selama ini diatur ada sekitar 4 daerah yang disasi. Ada sebagian yang kami tetapkan sebagai sasi tahunan, dan daerah tubir bagian laut itu untuk biota teripang seperti teripang nenas, teripang susu yang saya sementara ini kami belum buka sasinya. Itu sasinya masih jalan sampai sekarang. Jadi menyangkut sumber daya alam ini, sumber daya alam yang laut, darat, itu yang perlu dipertahankan. Sebab dari situ akan menjadi penunjang hidup.